Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita dapat kembali kuliah walaupun secara Zoom ya. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Islam dan sumber ajarannya ya, sumbernya ya, sumber ajaran Islam. Saya sembari mengadmit teman-teman yang baru masuk nih ya. Ya, semoga lancar ya, semoga tidak ada masalah dan kendala ya. Karena terkadang kalau ada yang masuk ya, minta diadmit dengan share screen itu suka hang ya, kalau bentrok ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, saya akan coba share screen. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Ya, teman-teman. Sip. Ini kenapa nih? Kan bener kan? Ada gangguan ya. Sepertinya ini ada yang mau masuk nih sepertinya ya. Bentar. Teman-teman masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Bentar ya, ini ada gangguan di laptop saya. Sepertinya ini ada yang mau masuk ini ya, bentrok dengan share screen. Jadi hang dia. Tidak begitu berarti lah ya. Masih dengar kan ya? Wah. Halo? Masih, Pak. Masih. Pak, masih. Ya, kita lanjut aja ya. Tapi ini dia nggak bisa bergerak nih ya. Ini apanya yang harus? Kayak Islam dan sumber ajarannya. Yang pertama itu adalah apa itu Islam ya, pengertian sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Oke. Sedangkan pengertian Islam itu sendiri adalah berarti selamat ya. Selamat. Lalu ada juga yang bilang Islam itu ada sebuah, bukan yang bilang tapi ada sebuah istilah ya, berasal dari kata menaiki tangga ya, atau ada naik ya, artinya kenaik ya, naikkan ya, simpul atau ikatan ya. Jadi di Islam itu adalah ikatan ya yang menjadikan manusia itu selamat sampai dengan tujuan ya. Nah, ada seseorang yang membuat singkatan ya. Nah, ini sepertinya problem nih teman-teman. Masih dengar suara saya teman-teman? Masih, Pak. Tapi mohon maaf kalau Bapak nge-freeze. Iya. Masih, Pak, masih. Nge-freeze ya, karena di sini kamera saya mati ya. Kamera saya mati dan tidak bisa dinyalakan dan dihidupkan ya. Saya mau stop share juga ternyata dia hang ya, dia loading ya di sininya. Oke. Nah, sekarang malah hang. Teman-teman masih dengar ya? Masih, Pak, masih. Oke. Oke, saya lanjut. Ini yang terlambat masuk ya mungkin ya resiko ya. Kalau mungkin ada teman-teman kalian yang WA saya atau di grup ataupun di Wapri ya, minta masuk belum di admit, bukan saya tidak mau admit, tapi karena memang hang ya, dan itu menjadi resiko bagi yang terlambat ya. Oke. Tadi mengenai Islam ya.
Nah, saya kembali lagi yaitu Islam ada yang membuat singkatan ya, ingin selamat ya, ingin selamat lakukan ajarannya Muhammad SAW ya. Nah, tapi itu bukan apa namanya arti yang sebenarnya ya, itu hanya singkatan saja ya. Nah, sedangkan sejarah Islam itu sendiri ya, sejarah Islam itu sendiri adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi ya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini diabadikan ya di dalam Al-Qur'an ya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 102 ya. Di sana dikatakan, nah ini sudah mulai, ini sepertinya nih sudah mulai jalan ya. Ada keluar. Oke. Alhamdulillah ya, hambatannya sudah menghilang. Nah, mulai lagi dia. Bentar ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102 ya. Ayat 102. Nah, kan bener kan ada yang mau masuk. Nah, ini yang bikin hang nih ya. 3 orang teman kalian ini bikin hang nih. Nah, semua nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah membawa ajaran agama Islam, yaitu sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang artinya ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha ya wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, dan wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim Islam ya, dalam keadaan beragama Islam. Ini ada wasiat para nabi ya kepada keturunannya ya. Nah, ini adalah wasiat para nabi ya kepada keturunannya, yaitu harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya? Yaitu adalah perbedaan hanya dalam hal tata cara syariat ya, atau tata cara menyembah ya. Contoh mungkin seperti sholat ya. Nabi Sulaiman alaihissalam sholatnya itu hanya berdiri saja ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sholatnya itu tata caranya ya bukan hanya berdiri tapi juga ada ruku ya, ada itidal dan ada sujud dan ada duduk ya. Nah, itu adalah tata cara ya. Hanya dalam hal tata cara. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ya dia tata caranya hanya berdiri saja ya sholatnya. Sebagaimana kisah yang terkenal yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat ya, yaitu beliau wafat dalam keadaan sholat ya. Dan ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sholat ya berdiri ya, yang ditopang dengan tongkatnya, tongkat beliau. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum wafat, beliau sedang memerintahkan pasukannya ya terdiri dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ya, bahkan sampai jin, setan itu tunduk ya di bawah kendali Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memerintahkan para ininya ya apa namanya bala tentaranya. Saya ke distract sama Riyandi nih. Riyandi, oke ya. Kalau memang mau ganti celana silahkan ya, tapi jangan lupa di off kan. Ya. Oke, Nabi Sulaiman alaihissalam ya, ketika itu sedang memerintahkan bala tentaranya untuk membuat sesuatu gitu ya. Nah, dan sembari menunggu mungkin ya bahasa kita ya, beliau sholat ya. Nah, sholatnya dalam keadaan berdiri yang ditopang oleh tongkat beliau. Nah, ketika itu ternyata qadarullah ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata wafat ya, dicabut nyawanya ya, wafat, dan tidak ada yang tahu kenapa. Karena keadaan semulanya itu adalah sedang sholat ya. Nah, yang mengetahui terlebih dahulu ya Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat itu adalah binatang rayap ya. Bahkan ya setan jin ya itu tidak mengetahui ya
kalau ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat. Ya. Nah, seandainya saja rayap itu tidak menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh dari tongkatnya ya karena dimakan oleh rayap ya, itu seluruh pasukannya itu terus bekerja itu ya. Bahkan kalau seandainya rayap itu tidak memakan tongkat Nabi Sulaiman itu, tongkatnya itu sampai apa namanya yaumil akhir ya, sampai akhir zaman, sampai kiamat, mungkin bala tentaranya akan terus bekerja sampai hari kiamat ya. Nah tapi karena rayap menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam dan menandakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah wafat, barulah akhirnya seluruh pasukan itu ya, bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam berhenti bekerja karena sudah tahu Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat ya. Nah itu tata cara sholat ya. Nah kan tapi ya walaupun tata cara sholat beribadah syariatnya berbeda, nah, tapi bukan berarti dalam hal mentauhidkan Allah itu berbeda, tidak ya, sama semua ya. Tidak satu orang nabi pun yang menyuruh umatnya ya untuk menyembah dirinya atau menyembah yang lain ya. Mereka semua menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak menyuruh menyembah dirinya. Nah, lalu bagaimana dengan beberapa agama-agama ya? Nah, itu mereka memiliki sejarah masing-masing ya. Mereka memiliki sejarah masing-masing ya. Nah, akan tetapi ya kalau kita mau fair ya, dalam hal sejarah ya, kita bisa lihat ya dari berbagai sumber ya. Dari berbagai sumber ya bahwa agama-agama yang ada itu ya ternyata lahirnya setelah pemimpinnya, tokohnya wafat ya. Setelah tokohnya wafat beberapa ratus tahun kemudian ya, barulah agama itu terbentuk ya. Padahal tidak seperti itu kan seharusnya ya. Seharusnya agama itu dibawa oleh tokohnya sendiri ya, bukan oleh pengikutnya ya. Yang bahkan jedanya itu sampai ratusan tahun ya. Bahkan jedanya itu sampai ratusan tahun. Nah, itulah ya yang menjadi apa namanya semacam pelajaran buat kita ya. Nah, itu ya. Jadi yang menjadikan perbedaan itu adalah hanya dalam hal tata cara syariat, ya bukan dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu menyerukan atau menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam ya. Oke. Nah, ini sumber ajaran agama Islam ya. Yang pertama itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 1 ya dan juga ayat 23 sampai dengan 24 ya. Nah, Al-Quran adalah sumber utama dan yang pertama dalam ajaran agama Islam ya. Sebagaimana ya dituangkan dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Yang artinya alif lam mim ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui artinya ya. Ini adalah kitab ya tanpa ada keraguan di dalamnya ya. Kitab yang mana menjadi petunjuk ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24 itu diperjelas lagi ya. Diperjelas lagi yaitu tantangan ya Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang meragukan Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya. Yaitu tantangannya berbunyi langsung saja artinya ya. Sekiranya kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad ya. Maka buatlah satu ayat saja yang seperti Al-Qur'an ya. Yang seperti Al-Qur'an yang mana kalian tidak akan dapat membuatnya ya. Dan ajaklah seluruh bahasa kita mungkin seluruh makhluk gitu ya
yang ada di muka bumi ini untuk membuat seperti Al-Qur'an ya. Nah, itu tantangannya ya, yang menjadikan Al-Qur'an ini adalah sumber ya, sumber ajaran agama Islam yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Berbeda dengan buku ya, buku atau kitab ya, kitab bahasa Arabnya buku itu kan kitab ya. Nah, kitab itu atau buku ya, setiap buku kalau kita baca ya, dia pastilah mencantumkan suatu kata-kata yang sudah lumrah atau sudah umum, yaitu tiada gading yang tak retak ya, atau tiada yang sempurna ya. Pastilah mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau kesalahan dalam penulisan ya. Nah, itu pasti kalau buku pada umumnya seperti itu ya. Akan tetapi beda dengan Al-Qur'an ya, di awalnya saja sudah menyatakan dzalikal kitabul la raiba fih ya. Ini adalah kitab, ya, ini adalah buku. Ya. Yang mana di dalamnya ini petunjuk orang bertakwa ya. Tidak ada keraguan atau tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya ya. Nah, itulah Al-Qur'an ya. Nah, dalam Al-Qur'an dia memiliki ayat-ayatnya itu dia memiliki dua ya istilahnya, dua golongan atau dua klasifikasi ya. Dia ada ayat yang bersifat mutasyabihat ya. Ada yang bersifat muhkamat, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 7 ya. Ali Imran ayat 7. Nah, di sana dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang memiliki penafsiran ya, yang memiliki tafsir lebih mendalam ya, butuh ada penafsiran lebih dalam. Atau bahkan ayat itu memang memiliki penafsiran yang tidak diketahui ya, hanya Allah saja yang mengetahuinya ya. Adapun penafsiran dari manusia itu hanyalah membantu sedikit saja, tapi lebih dalamnya itu hanya Allah saja yang mengetahui penafsirannya. Salah satu contohnya tadi Alif Lam Mim, Yasin, lalu apalagi Alif Lam Ra ya. Nah, itu secara dalam itu tidak ada yang mengetahui melainkan Allah saja yang mengetahui. Walaupun ada beberapa ulama yang berusaha untuk menafsirkan, itu baru belum istilahnya sepenuhnya ya, belum sepenuhnya. Lalu juga mengenai tafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hari akhir ya. Itu juga mutasyabihat ya. Itu juga mutasyabihat. Adapun yang sebenarnya ya nanti ya ketika kita sudah mengalaminya, ini hanya membantu ya, membantu. Ya sama seperti ketika kita melihat benda di depan kita ya kan. Kita yakin bahwa benda itu ada yang membuat. Pasti kita berusaha menafsirkan, oh misalkan handphone ya. Handphone ini ya, yang di depan saya ini, saya pasti yakin ada pabriknya. Saya berusaha menerka-nerka, menggambarkan ya pasti pabrik handphone ini pasti pabriknya besar ya, pabrik besar yang mana memiliki karyawan-karyawan yang banyak. Itu menurut penafsiran saya, karena di depan saya ini ada handphone, ada benda ya, pasti benda ini ada yang menciptakan ya. Nah, sebagaimana juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada alam semesta, pasti ada yang menciptakan. Nah, handphone ini ya, dia ada manual book-nya ya. Dia ada petunjuk manualnya. Nah, petunjuk manual itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itulah Al-Qur'an ya. Nah, kalau handphone itu ya manual book ya. Nah, Al-Qur'an ini adalah manual book ya. Petunjuk manual manusia dalam hidup. Bagaimana cara kita hidup ya itu ada dalam Al-Qur'an ya. Tapi bagaimana kita bisa mengerti ya mungkin misalkan ya saya ibaratkan lagi tadi ke handphone ya. Nah, handphone ini ada manual booknya, cara pemakaian ya kan. Ada mungkin beberapa hal-hal yang mendetail yang mana kita tidak mengerti, bahkan di dalam manual booknya pun ada beberapa yang kita mungkin tidak mengerti ya, sehingga butuh bantuan operator atau istilahnya admin dari yang mengeluarkan manual book handphone itu ya kan. Nah, itulah
istilahnya butuhnya bantuan. Anak bapak mau ngambil motor, kalau yang di servis Pak itu. Ya, tolong suaranya di mute ya. Tolong suaranya di mute yang sedang tidak berkepentingan ya. Ya, saya kembalikan lagi ya. Handphone ya, dia ada manual book istilahnya. Nah, manual booknya itu adalah Al-Qur'an ya. Manual book manusia itu adalah Al-Qur'an. Nah, ketika sama seperti tadi handphone ya. Nah, di dalam manual book itu terkadang kita ada yang tidak kita mengerti ya. Ada yang tidak kita mengerti. Nah, sehingga kita butuh bantuan si pembuat pabriknya atau mungkin siapa gitu ya. Yang pasti yang terkait dengan ahlinya lah, ahlinya ya. Ahlinya kita nanya, "Oh, ini apa sih maksudnya?" gitu kan. Di dalam manual book ini apa sih maksudnya? Kita tanya pada ahlinya kan. "Oh, ini maksudnya begini begini begini." Nah, begitu pula Al-Qur'an. Ini ada ahlinya ya. Ahli yang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri ya. Yang menjelaskan, yang mempraktekkan, yang mengamalkan Al-Qur'an ya. Yang kedua adalah para sahabat Rasulullah SAW ya. Mereka juga ada ahli-ahlinya ya. Lalu tabiin ya, itu orang-orang yang belajar dari para sahabat Rasulullah SAW. Lalu tabiut tabiin itu orang-orang yang belajar pada tabiin dan ulama-ulama salafus soleh. Dan sampai sekarang ulama-ulama sekarang ya. Nah, itulah ahli-ahli Al-Qur'an yang mana harus kita tanyakan kepada mereka ketika kita mendapati kesulitan ketika menafsirkan suatu ayat yang mutasyabihat ya. Yang kedua adalah muhkamat ya. Ayat muhkamat yaitu ayat yang sudah jelas artinya ya. Yang sudah jelas artinya dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 7 ya. Di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang memiliki penyakit hati ya. Hati memiliki penyakit bukan dalam artian fisik tapi dalam artian psikis ya. Mereka memiliki penyakit di dalam hatinya, mereka berusaha mengaburkan ayat-ayat muhkamat menjadi mutasyabihat. Nah, ini hati-hati ya. Ada orang-orang yang berusaha ya membuat ayat Al-Qur'an yang sudah jelas itu menjadi tidak jelas. Dikatakan misalnya memiliki penyakit hati. Salah satu penyakit hatinya itu adalah mereka tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga mereka berusaha mengaburkan atau mereka berusaha mencocok-cocokkan ya dengan kondisi ya. Nah, karena kurangnya ilmu pada mereka ya, kurangnya ilmu pengetahuan. Contoh misalkan ya. Ketika sebelum terjadinya penemuan teknologi pada abad sekarang ini ya, mengenai Quran surat Al-Hadid ayat 52 ya. Ayat 52 53. Itu adalah ayat mengenai asal muasal besi ya. Asal muasal besi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara gamblang ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi ya. Menurunkan besi. Besi itu artinya bukan dari bumi atau diturunkan ya dari langit ya. Nah, pada awalnya karena kurangnya ilmu para penafsir ya, kurangnya ilmu para penafsir sehingga kata anzalna itu diartikan dengan memiliki manfaat. Oke lah, memang benar ya, besi itu memang memiliki manfaat. Akan tapi ternyata begitu ditemukan dalam abad sekarang ini, teknologi semakin maju ya. Ternyata benar, ketika diteliti ternyata besi itu yang dalam perut bumi ini ya, ternyata bukan berasal dari bumi ya, tapi berasal dari bahkan ada yang mengatakan berasal dari tata surya lain selain bumi ya. Nah, itulah ya. Karena kurangnya ilmu. Jadi ilmu itu yang ada itu adalah untuk mendukung Al-Qur'an ya, untuk mendukung agama. Nah, yang rame-rame itu kemarin itu ya, itu arti apa kata aulia ya. Aulia. Nah, aulia atau wali ya. Tuh Quran surat Al-Maidah ayat 5 berapa tuh? 53 ya, 52 ya. Surat Al-Maidah itu ya, kemarin ya. Kata aulia atau wali ya.
Nah, dirubah-rubah ya. Yang tadinya pemimpin menjadi teman dekat ya. Nah, itu ya hati-hati juga itu ya. Nah, itulah ya orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya ya. Mereka tidak yakin atau bahkan mereka takut ya. Wah, ini waktunya udah mau habis aja nih, cepat sekali ya. Oke. Nah, itu. Nanti kalau waktunya habis kita lanjut lagi ya. Ini kebetulan Zoom-nya udah memberikan limit 10 menit ya. Nanti kalau ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini dia juga memiliki sifat ada yang namanya dalilnya qot'i ya. Nah, secara periwayatan Al-Qur'an itu pasti qot'i ya. Secara periwayatan Al-Qur'an itu pasti qot'i ya. Tidak ada yang zoni ya. Tidak ada yang zoni atau istilahnya meragukan ya. Zoni itu lemah ya. Periwayatan Al-Qur'an itu qot'i semua ya. Hadis-hadis dari hadis-hadis juga yang qot'i juga ya. Tapi kalau dari sisi penafsiran, nah barulah ya ada yang bersifatnya tuh zoni. Zoni itu seperti mutasyabihat ya. Jadi artinya dia butuh ada penafsiran lagi dan melihat apa namanya bagaimana cara melaksanakannya ya, bagaimana cara melaksanakannya. Nah, kalau yang qot'i ya, qot'i itu sudah jelas ya, qot'i itu yang sudah jelas dalam Al-Qur'an ya. Sedangkan kalau dari sisi periwayatannya qot'i semua, tidak ada yang zoni ya. Tapi kalau dari sisi penafsirannya tadi ada yang qot'i, ada yang zoni. Zoni itu dia zon itu lemah ya. Nah, ada yang qot'i dan ada yang zoni ya. Contoh misalkan qot'i ya, yang qot'i dalam Al-Qur'an yaitu contoh misalkan dalam surat An-Nur ya, yaitu mengenai hukum apa namanya cambuk ya, atau hukum potong tangan yang cambuk ya, hukum cambuk bagi yang berzina ya. Nah, di dalam Quran surat An-Nur itu jelas ya, itu dicambuk ya. Itu qot'i ya. Tapi zoninya itu apa? Bagaimana tata cara mencambuknya ya? Dan bagaimana mencambuk bagi pelaku yang berbeda. Misalkan mencambuk bagi yang apa namanya seorang yang berzina karena dia masih muda dan juga ketika yang berzina itu dia sudah menikah. Nah, itu berbeda ya. Nah, itu zoni ya. Tata caranya ya. Butuh penafsiran ya. Nah, itu ya. Jadi ada yang qot'i dan ada yang zoni ya. Nah, itu Al-Qur'an ya, sedikit mengenai Al-Qur'an. Waktu masih ada 7 menitan ya. Lalu hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis dan sunnah ya. Hadis itu adalah perkataan ya, atau kabar ya. Sebenarnya hadis itu kabar. Sehingga dikatakan ada perkataan. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis ini sebenarnya bagian dari sunnah ya. Hadis ini sebenarnya bagian dari sunnah karena ini ada perkataan. Ya. Nah, lalu sunnah ini adalah segala perilaku Rasulullah SAW ya, itu adalah sunnah. Contoh misalkan mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan itu adalah sunnah ya. Lalu membaca basmalah sebelum makan itu adalah sunnah ya. Nah, lalu apalagi dan perilaku-perilaku yang sesuai dengan Rasulullah SAW itu adalah sunnah ya. Nah, mengenai sunnah ini ada sahabat Rasulullah SAW ya, itu ada yang dia ada yang ahli sunnah, ada juga dia ahli apa namanya tafsir ya. Nah, ahli sunnah itu adalah Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia tuh ahli sunnah ya. Jadi dia mengikuti seluruh tindak laku Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kondisinya sudah berbeda. Jadi ada suatu riwayat ya, Ibnu Abbas itu ketika berjalan menuju suatu tempat ya di sebuah padang pasir yang luas ya. Tiba-tiba saja Ibnu Abbas itu menunduk ya, menunduk dan kembali seperti semula lagi. Nah, ketika para sahabat yang lain menanyakan, wahai Ibnu Abbas, ya bahasa kita mungkin seperti itu ya. Kenapa engkau tadi seperti itu gitu?
Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa dulu dia pernah melihat Rasulullah, ya. Di sana itu dulu ada pohon, kata Ibnu Abbas, ya. Dulu itu ketika ada Rasulullah di sana itu masih ada pohon, ya. Dan Rasulullah itu menunduk melewati pohon itu karena terhalang oleh dahan-dahannya, ya. Nah, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ingin sekali beliau setiap tapak kaki yang dilewati Rasulullah itu ingin sekali dia menapakinya juga, ya. Nah, itu Ibnu Abbas, ya. Ada lagi ahli tafsir, ya. Ahli tafsir itu adalah Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu dia ahli tafsir, ya. Jadi ada beberapa sahabat, ya. Oh, maaf, Ibnu Umar, ya, ahli tafsir Ibnu Umar. Jadi ada beberapa sahabat itu dia bernama Abdullah, ya. Itu ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada lagi Abdullah bin Abbas. Trio Abdullah, ya. Sehingga ada yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud, ada yang dikenal dengan Ibnu Abbas, ada yang dikenal dengan Ibnu Umar, ya. Masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Nah, Ibnu Umar ini, ya, ini dia ahli dalam tafsir, ya, Ibnu Umar, ya. Nah, Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ini ahli dalam tafsir, ya, menafsirkan. Dan Ibnu Mas'ud juga sebenarnya ahli tafsir juga, ya. Nah, itu ya hadis dan sunnah, ya, hadis dan sunnah. Nah, hadis, ya, dia ada beberapa tingkatan, ya. Hadis dan sunnah ini ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya hadis sahih, ya. Hadis sahih. Ada lagi hadis yang sahihnya mutawatir. Nah, ada hadis sahih, ya. Ada lagi hadis yang mutawatir sahihnya. Nah, hadis sahih itu adalah hadis yang memang periwayatannya sampai pada Rasulullah SAW, ya. Ada lagi namanya hadis hasan, ya. Di bawah sahih itu ada namanya hadis hasan. Nah, hadis hasan ini, ya, dia ada yang periwayatannya itu berbagai macam, ya, berbagai macam periwayatan. Tapi ada mungkin periwayatannya salah satunya berbeda makna, ya, hadis hasan, ya. Tapi masih sambung pada Rasulullah SAW, ya. Lalu ada lagi hadis doif. Nah, hadis doif ini, ya, hadis lemah, ya, yaitu hadis yang salah satu perawinya itu dia memiliki kekurangan, ya. Misalkan Imam Bukhari, ya, itu pernah menjumpai seorang, ya, jadi Imam Bukhari itu ketika meriwayatkan hadis-hadis, ya, dia melihat bagaimana perilaku para perawinya, ya. Contohnya, misalnya Imam Bukhari itu pernah menjumpai seorang itu ternyata si perawi ini, ya, dia melakukan penipuan terhadap seekor hewan, ya. Nah, sehingga Imam Bukhari menyatakan ini hadisnya doif, ya. Nah, karena dari sisi perawinya, ya, doif itu bisa jadi dari sisi perawinya, tapi ada juga hadis yang secara perawinya doif, ya, lemah perawinya, kan tetapi dari sisi matan atau isi hadisnya itu sahih, ya, ada, ya. Nah, ini waktu masih ada 1 menitan, ya. Nanti kita lanjut, ya, teman-teman, ya. Jangan nanti kita masuk lagi, ya. Nah, itu ya hadis dia doif, ya, dari sisi perawinya atau yang meriwayatkannya, ya. Nah, lalu ada lagi hadis yang dia maudhu, ya, palsu, ya. Nah, ini sudah, kalau palsu ini sudah jelas, ya, ditolak, ya. Hadis maudhu ini dia memang benar-benar tidak ada sumber dari Rasulullah, tapi dinisbatkan ke Rasulullah, dan ini ada ancamannya, ya. Barang siapa yang menisbatkan, ya, suatu perkara yang tidak pernah aku katakan atau tidak pernah aku lakukan, ya, maka dia sama saja telah menyiapkan kursi di neraka, ya. Nah, itu ada riwayatnya, hati-hati, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis palsu, ya, itu sama saja dia menyiapkan sebuah kursi di neraka, ya. Nah, itu hadis maudhu, ya, hadis maudhu. Oke, ya. Lalu hadis juga ada beberapa istilah, ada namanya hadis mutawatir tadi, ya, mutawatir.
ada lagi namanya hadis ahad, ada lagi namanya hadis masyhur, ya. Masyhur. Nah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh ya 40 orang sahabat, ya. Minimal 40 orang sahabat dan memiliki